Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari semuanya bersukacita bagi Tuhan kita. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yes, sorakan haleluya. Mari semangat semuanya, lompat bersama-sama ya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Begitu besar kasih
bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, beserta ajar kekuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Hey. Yuk nyanyikan bersama-sama ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya,
siap mendengar firman Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita yang lagi dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini adalah ungkapan hati setiap kami, Tuhan, bahwa menyenangkan Tuhan dalam segala hal, dalam sepanjang waktu hidup kami. Itu yang jadi tujuan hidup kami. Melihat Tuhan disukakan, Tuhan tersenyum atas hidup kami. Itu lebih dari segalanya. Kami mau duduk diam di kaki-Mu, belajar kebenaran-Mu. Tuhan singkapkan setapak demi setapak untuk jalan menuju hati Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Roh Kudus, Engkau Maha Guru kami yang mengajar kami, menyingkapkan rahasia kebenaran-Mu, sehingga hidup kami ditemukan makin hari makin kenal Tuhan, makin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap diberkati dengan kebenaran Tuhan. Kita semua yang siap, kita semua yang haus dan lapar akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman di JS, di TSOL, dan dimanapun juga berada. Hidup kita semakin hari semestinya kalau makin kenal Tuhan, makin sukacita, amin. Makin happy, betul? Ya, walaupun ada fakta yang pahit loh teman-teman. Kali ini saya ambilkan sebuah situasi di India, di mana ada anak-anak yang harusnya sekolah, harusnya bisa menikmati pendidikan, menikmati paling tidak masa kecil yang nyaman, harus bekerja. Loh, kerja itu kan bagus ya kan? Tapi kalau belum waktunya dan sifatnya dipaksa, namanya kerja paksa. Lah maaf kata jadinya kayak adik kita di belakang ini, wajahnya sedih atau happy? Sedih itu. Orang kalau sedih kelihatan dari apa? Ya wajah, raut wajah. Hari ini papi bawa sebuah benda. Apa nih kira-kira bendanya ini? Barbel. Coba diangkat sebentar, ini ringan kok nih kok. Cuman 4 kilo nih, cuma diangkat. Diangkat setinggi mungkin. Nah, tahan 11 jam. Kuat ya kira-kira gitu. Wah, papi 11 detik masih bisa, tapi kok 11 jam ya gempor papi. Oke, turunin, naikin lagi. Setinggi mungkin. Turunin lagi. Bisa kuat berapa lama? 1 set bisa 8 kali. Wah, berat, papi nggak pernah latihan. Ya sudah, pindahin ke sini. Kita beri tepuk tangan buat yang sudah mencoba ya. Ini berat, lumayan berat, 4 kilo ya kan.
Kalau belum pernah nyoba atau tidak terbiasa, aduh rasanya berat sekali, suruh 1 jam ya gempor babi kayak gini terus kayak gitu. Ya kalau rame-rame se-RT gotong enggak apa-apa. Berat. Lah kalau berat, saya belum pernah ketemu orang ketika gendong beban berat di hidupnya sama ketawa-ketawa itu belum ada. Ya nanti kalau suruh sebut nama saya akan sebut namanya, tapi yang konsisten tiap kali ketemu beban berat di hidupnya ketawa, happy, sukacita itu belum ada. Kalau cuma sekali-sekali masih bisa. Tapi kok bebannya terus-menerus tembakin terus gitu ya. Itu mukanya maaf kata seperti adik di belakang kita itu loh. Itu kan sedih ya. Nerima beban berat. Seakan-akan berkata, aku ini kalau enggak kerja ya gimana. Itu senyum itu senyum samar, semu. Enggak bisa senyum lagi. Berat bebannya. Berarti beban itu saat dirasakan ya kan. Sampai di fisik kita, sampai di hati kita, akhirnya keluar lewat wajah. Makanya Alkitab berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Itu susah loh saya kasih tahu. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 tiap tahun muter terus. Nah tinggal dikalikannya kita hari ini sudah umurnya berapa belas, berapa puluh, atau mungkin masih di bawah 10, di bawah 5. Tinggal dikalikan. 10 tahun ya berarti kurang lebih 3.650 hari, gitu terus. Nah, kalau sudah puluhan tahun berarti sekian ratus ribu jam happy dan sukacita. Karena sukacita tidak ditentukan yang di luar tapi yang di dalam, amin. Nah masalah itu konsisten, kayak tadi ngangkatin beban ya sekali masih bisa. Lah tiap kali secara konsisten terus-terusan, siapa yang sanggup? Kecuali ada disiplin tinggi yang kita terapkan, semuanya bisa berbeda. Amin. Yuk kita sama-sama lihat apa yang firman katakan. Mari kita sama-sama buka di Keluaran. Kitab Keluaran, sesuai namanya. Keluar dari mana itu Keluaran itu? Mesir ya. Yuk kita buka sama-sama kitab Keluaran 34 ayat yang ke-29. Penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia memberikan judul perikop 2 loh batu yang baru. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Perhatikan, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jangan ditanya, Pak Musa skincare-nya apa kok glowing wajahnya ya. Yang jelas skincare-nya ya ketemu dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, wajahnya memancarkan, bahasa Inggrisnya radiant. Itu cahaya keluar. Jadi kalau pengen glowing ya sebetulnya ini kunci spiritualnya lo ya. Nah saya tidak bilang lupakan skincare atau tidak. Tapi sering dengar istilah inner beauty ya. Kecantikan atau keindahan yang di dalam dimulai dari yang di dalam juga. Ketemu dengan siapa? Tuhan. Glowing wajahnya. Oke, di sini paham semua ya. Pengen bercahaya wajahnya, ya ketemu dengan Tuhan dulu. Kalau kita wajahnya, waduh, pernah enggak ketemu orang wajahnya tuh kayak mendung setiap hari gitu ya. Enggak cuma mendung tapi badai. Wah, dari kejauhan saya nyamber kilatnya. Kita takut mendekat ya. Tapi kalau ketemu bicara dengan Tuhan, ada yang glowing. Sekarang teruskan. Kita Keluaran 33 mundur. Ini kita mundur. Kenapa kok dia bisa ketemu Tuhan? Keluaran 33 ayat 18. Ini dramatis sekali ceritanya. 33 ayat 18 sampai 23 ceritanya Tuhan sebel karena bangsa Israel ini dikasih tahu enggak bisa. Bahasa Indonesianya apa? Keras kepala. Orang Semarang bilang dableknya luar biasa. Keras kepala, bebal, tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan sebal bilang gini, sudahlah aku minta malaikat aja yang nemeni kalian. Musa ngomong, waduh gawat, big boss ngambek. Musa berkata kalau Tuhan tidak nemenin tidak bisa kita. Harus Tuhan yang nemenin. Ada seperti tawar-menawar dengan Tuhan. Perhatikan ayat ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tunjukkan kabod itu, bahasa Ibraninya seperti itu.
Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi. Perhatikan, kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ayat 20, perhatikan ini. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Jadi kalau kita mau nyanyi lagu memandang wajahmu, itu sakti itu orangnya ya. Karena tidak ada seorang pun yang tahan. Perhatikan Alkitab bilang apa? Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kemuliaan Tuhan. Terus berfirmanlah Tuhan. Ini keren ini. Perhatikan. Ini kayak sebuah film dramatis ya. Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Jadi ada gunung batu ya, Musa suruh berdiri. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Bisa bayangin, pegunungan itu kan gak kayak gambar anak SD Indonesia yang 2 buah gitu ya. Ada mataharinya di tengah-tengah, itu kan bentuknya seperti ada ceruk-ceruknya. Ada rumpang atau semacam bolongan dari alam gitu ya. Kita lihat ini, seru ini. Maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku. Jadi tangan Tuhan kayak payung gitu, kayak bungkus Musa. Sampai aku berjalan lewat, jadi Tuhan lewat, jadi bisa bayangin ya. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini seperti gini loh. Ini gunung, antara celah gunung, Musa di depan. Tuhan ngomong apa? Kamu tidak tahan lihat kemuliaanku, mati nanti. Jadi Tuhan nutupin Musa, seret. Pas Tuhan lewat, dibuka lewat bagian punggungnya Tuhan. Ngerti ya? Persentuhan dengan Tuhan itu tidak bisa istilahnya langsung direct gitu loh. Karena apa? Tuhan Maha Kudus. Kita bejatnya luar biasa manusia itu. Sehingga semua yang sifatnya Tuhan kan positif ya kan. Ini ketemu yang negatif, waduh yang ini negatifnya hancur nih. Jadi ditutup. Ini kayak drama beneran, tutup set lewat. Itu kemuliaan yang pertama. Oke? Sekarang kita lihat lagi. Keluaran 40, kita buka beberapa ayat ya. Keluaran 40 kita lihat ayat yang ke-34. Jadi kalau kita berkata Tuhan kami mau lihat kemuliaan-Mu, mesti siap loh ya. Karena itu ada dampak yang ngeri kalau hatinya tidak siap. Sekelas Musa ditutup sama Tuhan. Keluaran 40 ayat 34 sampai 35 diberi judul perikop kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apa yang memenuhi kemah suci? Kemuliaan Tuhan. Jadi kita mau lihat bahwa kemuliaan itu bukan imajinasi loh. Bukan sesuatu yang diangan-angan atau di khayalan kita saja ya. Kita perhatikan ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Yang kedua, kemuliaan ada fisiknya nih, bentuk fisik. Apa bentuknya tadi? Awan. Saking pekatnya awan kemuliaan atau orang bilang Shekinah glory. Gak bisa masuk loh, Musa loh. Berarti kelihatan gak kemuliaan itu? Kelihatan. Yang kedua tangible, bisa disentuh. Karena indera peraba kita bisa mendeteksi, dan kalau itu berupa sebuah hambatan, gak bisa masuk. Itu kemuliaan loh, sampai kayak gitu. Kita lihat lagi, ini versi yang kemah suci. Sekarang kemah sucinya diganti jadi bait Allah. Yuk sekarang kita lihat di 2 Tawarikh. Yuk teman-teman, kita jalan ke 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 5 ayat 13 sampai 14. Ini yang sering saya omongkan bolak-balik ke teman-teman Lewi. Salah satu desire, keinginan terbesar saya adalah mengalami yang model kayak gini. Karena saya percaya firman bukan cuma cerita dongeng belaka.
tapi firman itu kenyataan. Amin. Kita perhatikan pentahbisan bait suci, judulnya diberi subjudul tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Tadi kemuliaan memenuhi kemah pertemuan, sekarang memenuhi apa? Bait suci. Ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu, kok dipindah ke tahun 2023, lalu para singers, para pemain musik, ya kan kayak gitu ya. Serentak, bareng-bareng, kompak, memperdengarkan paduan suaranya. Ada paduan suara, berarti ini ada suara 1, 2, 3, 4, 5, 10 mungkin kayak gitu. Ini ada teknik yang dimainkan di situ. Untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan. Jadi Lewi musik juga ikut muji Tuhan. Enggak cuma tangannya tapi juga mulutnya muji Tuhan. Semua kompak in unison dalam satu kesatuan. Dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi apa? Awan. Berarti kan sama kan? Waktu kemah suci ada awan turun, bait suci sudah established dibangun, ada awan juga. Ayat 14. Perhatikan ini, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Perhatikan, kemuliaan itu punya bobot. Glory itu ada fisik yang sampai membuat tubuh fisik kita ini gak kuat. Setahu saya pengalaman yang model ginian tercatat di sejarah abad kemarin 1900 awal. William J. Seymour, seorang kulit hitam, kita ngerti abad kemarin, kadang sampai abad-abad, sampai tidak tahu ya, yang namanya rasialisme itu selalu ada di kolong langit ini. Dia kulit hitam, penyintas cacar air. Nah Pak, cacar air kok sampai kayak gitu? Zaman dulu ngeri loh cacar air sampai matanya buta sebelah. Pengen sekolah teologi nggak boleh. Yang pertama karena lu hitam ya, yang kedua kamu aja cacat, tidak layak bagi Tuhan. Saking dia ingin sekolah teologi, dia dengerin kupingnya ditempelin di pintu sekolahan. Tak boleh juga diusir sama penjaga. Akhirnya kok ya ketemu ada gudang, nggak kepake, dan dia nyanyi. Dia nggak bisa main musik, ada piano bekas kebetulan di ruang itu, asal pencet sambil nyanyi. Kita ngerti ya, black people tuh orang kulit hitam punya bakat alamiah, suaranya keren. Dia nyanyi tanpa sadar. 1 jam, 2 jam, 3 jam terlewat. Dia dilawat Tuhan, dia nangis sendiri. Ada orang lewat, kok nyanyi lagu puji-pujian, ditengok kok sendirian dia nangis. Dia tanyain, begitu mau ditanyain, ikut tersentuh hatinya, ikut nangis bareng. Terus itu kayak pola, orang berdatangan, mereka ngalami lawatan tanpa ada yang doain, tanpa ada pendeta. Nambah jumlahnya dari di bawah 5 orang, 10, belasan, sampai penuh sesak. Sampai suara tuh bergema keluar ke gedung bekas itu, gudang bekas itu. Orang-orang di jalan dengar, lawatan tuh fisiknya nyata, mereka rebah dalam roh. Itu tidak ada yang dorong lo, jatuh sendiri. Itulah yang dikenal dengan kegerakan Azusa Street atau Jalan Azusa, yang sampai hari ini kalau teman-teman ke Amerika masih ada jalannya. Dari gerakan itu berkembang nanti gerakan Pentakosta. Teman-teman ngerti? Kemuliaan itu real, bukan fantasi. Jadi kalau kita mari beri kemuliaan bagi Tuhan, nanti kita lihat ada artinya, nggak sembarangan loh itu loh. Rasakan kemuliaan Tuhan, kalau belum terasa berarti cuma ngerasain. Belum itu. Karena sekali lagi kemuliaan ilahi itu ada bentuknya. Ya teman-teman. Sekarang kita lihat bahasa Ibrani tadi kemuliaan itu adalah kavod atau kabod. Makanya cucunya Nabi Sem itu ketika punya cucu, tabut diambil, dikasih nama apa? Ikabod. Tidak ada kemuliaan. Tapi kemuliaan itu artinya kabod. Bahasa Indonesia tahu ya, glory. Bahasa Inggris itu artinya apa? Kemuliaan. Tapi juga ada arti selanjutnya selain glory, yaitu heavy. Heavy itu apa? Ini kayak ini tadi.
Ini ada satuannya nih, 4 kilo berat. Nah, kalau sudah ada satuannya detail, itu jadi bahasa Inggris namanya weighty. Ada weight-nya, bisa diukur, tidak cuma sekadar berat. Ya, jadi kemuliaan itu berat. Makanya karena berat, Musa sampai tidak bisa masuk, tidak bisa nembus itu. Para imam Lewi tidak tahan, ambruk. Tapi ada lagi arti lanjutannya. Glory, kabod, weighty dan heavy itu juga ada sambungannya, itu artinya adalah battle atau war equipment, peralatan perang atau peranti pertempuran. Ada yang sudah pernah megang pistol beneran di sini. Kalau pistol air tuh Yuli banyak itu, kan ya? Pistol air, pistol yang suara kayak gitu tuh koleksi itu Yuli ya. Tapi kalau pistol beneran, saya sih nggak pernah pegang pistol beneran, tapi pernah ikut pelatihan menembak pakai senapan beneran. Waktu SMA saya ikut klub pramuka gitu, diajari, ada anggota provos yang ngajari kami. Minta ampun itu, beratnya luar biasa, nyaris 8 kilo itu. Baru megang, belum nalik trigger atau pelatuknya, belum ngepasin ke sasaran. Jadi kalau saya nonton film Rambo itu, saya tembak ini tangannya kekar sekali itu pasti ya. Dan persis tepat kena sasaran. Kan itu berat. Apalagi battle. Oh, ini yang saya pakai tuh cuman senapan tuh nembak burung gitu ya. Itu aja berat itu. Lah ini kalau nembak manusia ya tidak bisa kayak gitu. Jadi ketika kita dengar kabod, glory, mesti kita ngerti bahwa itu ada yang namanya bobot, ada yang namanya berat, ada ukuran berat tertentu dan peralatan perang. Jadi ini sesuatu yang serius teman-teman. Saya bongkar sedikit ya. Kabod kalau bahasa Ibrani kan nggak ada vokalnya itu. Terdiri dari kaf ya, k itu loh, kaf. Kaf itu artinya tangan terbuka. Apa? Tangan terbuka. Kemudian kabod ya kan, pakai huruf apa? B kan. B itu bed, artinya rumah. Kemudian yang terakhir KABOD. D itu dari huruf dalet. Dalet itu artinya apa? Pintu. Tangan terbuka membuka pintu rumah. Teman-teman ada yang di sini sebelum kita SOL ya, pintu rumah terbuka 24 jam lebar-lebar, silakan. Anjing liar boleh masuk, dinosaurus masuk di sini, pemulung boleh masuk, semuanya masuk, banjir boleh masuk, semua sampah-sampah boleh masuk. Kan tidak ada ya kan? Kita punya rumah, kita tuh seleksi siapa yang boleh bertandang, berkunjung atau visitasi. Orang zaman dulu bilang anjang sana, zaman sekarang main ke sini dolan nongkrong nongki cantik di sini. Kita juga seleksi siapa yang boleh masuk ke ruang dalam. Oke? Ruang keluarga bahkan kita seleksi siapa yang boleh masuk ke kamar. Karena kamar itu sesuatu yang intimate sekali. Tidak sembarang orang, apalagi orang luar, orang dalam rumah aja yang diseleksi masuk ke kamar. Kita nyeleksi orang masuk ke rumah kita, betul ya? Kita juga nyeleksi siapa yang tidak boleh masuk. Oh, kamu cukup di luar saja. Pertama kali ketika saya punya teman cukup dekat dengan orang asli Amerika, kan mereka sekeluarga datang ke Semarang, keluarga bule ini. Jadi saya baru tahu kalau orang bule, kalau nggak kenal ya, ngobrolnya di luar saja. Jadi pintu itu cuman kepalanya yang keluar. Saya ini kebiasaan di kampung ya, langsung berobos gitu ya, menerobos masuk ke dalam nongkrong, agak heran. Kok nggak disuruh masuk, nggak disuruh duduk, kasih teh dan sebagainya, enggak. Ternyata baru ngerti culture-nya, budayanya begitu. Nah sebetulnya ketika kita ngomong kabod, kemuliaan, kita sedang bicara ada akses yang Tuhan itu buka atau tutup. Maka Tuhan berkata, aku kasih karunia kepada siapa yang aku mau beri kasih karunia. Ada akses. Makanya kita sering dengar gini, gak? Tuhan Allah Maha Hadir, betul? Betul enggak? Omnipresence. Tapi kenapa kok ada peperangan? Betul? Kenapa ada peristiwa kriminal? Kenapa ada kerusuhan? Ada bencana, kecelakaan, ada sesuatu yang mengerikan di dunia ini. Ada kan? Ada enggak? Pak, katanya Tuhan Maha Hadir. Kok masih ada tempat-tempat prostitusi dan sebagainya? Berarti Tuhan nongkrong di situ.
kehadiran Tuhan ada itu, Maha hadir. Bukankah Tuhan menciptakan matahari dan semua di alam ini dinikmati bersama-sama orang berdosa dan anak-anak Tuhan, betul ya? Tapi kalau sudah urusan hadirat dan kemuliaan Tuhan, ada akses tertentu tidak dinyatakan pada setiap orang. Betul? Musa ketemu Tuhan tadi ya. Wajahnya jadi apa? Glowing. Sekian juta umat Israel dari kejauhan lihat Tuhan. Kemuliaannya dinyatakan. Mereka ngapain? Takut kan? Takut, gak berani. Jadi Tuhan tuh mau menyatakan pada setiap orang, tapi kapasitas setiap orang berbeda. Ada yang berani, ada yang tidak berani. Bukankah sama di dunia ini? Siapapun boleh sekolah, betul? Pak, tapi aku gak punya biaya. Sekarang pemerintah sangat keren sekali. Dikasih akses pendidikan bagi setiap orang. Masalahnya tinggal apa? Mau atau tidak. Mau sekolah setinggi mungkin bisa. Mau sampai S10, S12, S50, terserah ya kan. Yang penting mau. Kalau mau jalan tuh ngikutin, betul gak? Nah, tapi Tuhan itu kan melihat kamu ini punya kemauan untuk cari aku enggak? Tadi kita nyanyi lagu apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Berarti siang dan malam gak berhenti kan? Ngerenungkan terus. Terus apa? Ku pegang perintah-Mu. Sudah kan? Pegang aja ya. Lagunya selesai atau ada lanjutannya? Dan ku lakukan. Itu kan polanya begitu. Polanya begitu. Sebentar. Sebelum kita terus, saya ajak teman-teman kita ke Amerika Utara, mentok naik ke Alaska dikit. Dingin itu di situ. Dinginnya luar biasa. Kayak ke Kanada gitu ya. Di situ saya mau ajak teman-teman kenalan dengan satu spesies. Spesies ini luar biasa. Pengen ngerti luar biasanya, yuk diklik tab. Saya kenalkan, ini adalah daerah Alaska, Sungai Gorong. Ini salmon badan merah. Mereka lagi berenang dari laut menuju sungai tempat mereka dilahirkan. Ini lagi mudik rame-rame ini. Ribuan salmon mudik ini ya. Tapi berenangnya itu melawan arus, tidak ngikutin arus. Ini melawan arus. Pak, kenapa kok pelan ya? Karena mereka ngelawan arus. Lah selama ngelawan arus banyak hambatan. Tadi ada mas-mas mancing ya, itu salah satu hambatannya itu. Salmon ini biasanya jarak yang ditempuh itu ya, rata-rata mereka menempuh jarak sekitar 1.400 km. Bukan meter ya, kilometer. Kurang lebih Semarang berenang sampai Morowali di Sulawesi itu. Melawan arus dengan ketinggian air elevasi yang berbeda, mereka bisa berenang dari 0 meter tanpa air, cuman dikit-dikit basah mereka bisa loh. Sampai yang dalam 250 meter. Mereka harus lompat kurang lebih setinggi 2100 cm. Lompat-lompat kayak gitu. Dan itu dilakukan supaya apa? Supaya mereka nanti kalau sudah sampai ke tempat tujuan, mereka nanti reproduksi di situ. Teman-teman ngerti daging salmon murah atau mahal? Mahal. Wah, kayak omega 3 macam-macam dan sebagainya. Itu kaya sekali. Ikan apa namanya? Salmon. Lawan arus. Itu kalau teman-teman ke seminar motivasi di mana-mana biasanya salmon dijadikan maskot. Oh, kayak salmon berani lawan arus dan sebagainya. Tapi saya tidak bahas itu. Saya bahas apa? Salmon ini punya tujuan loh ya. Ikan punya tujuan. Tuhan itu bisa ngeset di DNA-nya dia itu. Kamu ngeset apapun yang terjadi lewat. Ini saya nggak tampilin semua. Ada yang lebih dramatis lagi. Dia nyebrang jalan nih salmonnya ini. Jalan di Amerika gitu. Cuma ada air. Dia meluap airnya. Dia cekik-cekik nyebrang gitu. Ikan ini. Dari kelihatan punggungnya di air cuman berapa, tidak sampai 1 cm, dia jalan di atas aspal gitu. Ini ikan luar biasa. Dia dihadapin ngelawan arus saja susah. Tapi dia ngelawan sampai ke tujuannya. Dan biasanya banyak yang mati itu. Tapi teman-teman, saya sering kali ngomong ke orang-orang tertentu di hidup saya. Lebih baik kita mati dalam pertempuran daripada kamu mati. Orang Manado bilang pangko kaki, ongkang-ongkang sikil. Orang Semarang bilang gitu. Berpangku tangan. Mending kita mati dalam pertempuran
Walaupun mungkin secara manusia visinya belum tercapai, tidak apa-apa. Lagi berjalan menuju visi itu dan mati. Tapi itu sebuah kehormatan. Itu gaya seorang kesatria seperti itu. Karena sekarang ini ya, lagi banyak sindrom. Sekarang ini lah, tambah kesini tambah ada sindrom yang namanya, ini saya kasih tulisan di sini, rumination syndrome. Apa itu? Sering dengar istilah healing enggak? Healing itu sebenarnya artinya kesembuhan, tapi zaman sekarang jadi kalau dikit-dikit tiap minggu healing terus nyari refreshing istilahnya seperti kayak gitu. Rumination syndrome itu dari kata rumination, kayak gini kurang lebih. Ini binatang apa nih kira-kira nih? Sapi ya kan? Sapi itu punya perut 4 bagian. Ada 4 di perutnya sapi itu 4 kamar. Jadi kalau sapi makan, ya, makan apa sapi? Apa? Kwetar, rumput. Itu masuk ke retikulum ini ya. Nanti diputer-puter itu. Jadi makan sebelum keluar ke anus ini ya, dia muter dulu nih. Diputer, keluar lagi, muter lagi, diserap semua nutriennya sampai nanti sudah terdistribusi ke tubuhnya semua, baru dibuang. Itu sapi. Nah, terus ada yang mengaitkan gini, para psikolog ini. Manusia juga punya di otaknya 4 bagian. Di otaknya itu. Jadi kalau lagi terima masalah, itu dikunyah kayak sapi mau mamah biak itu. Diputer di otaknya, akhirnya jadi depresi. Kalau susah nginget kata depresi, saya pakai kata yang sebenarnya ini derogatif atau kasar sekali. Kayak wong edan gitu loh. Kayak orang gila. Dipikir terus soalnya. Sebenarnya di Semarang ada satu kata yang keren dan padanannya gak susah dicari dalam bahasa-bahasa lain. Batek, tahu kata batek? Dipikir terus sampai berkerut kayak tadi anak kecil wajah itu berkerut di sini karena bebannya berat sekali. Itu dari kata rumination, muter terus di sini. Nah, sebetulnya ini teknik ini sudah diajarkan ribuan tahun yang lalu. Yuk buka Yosua 1 ayat 8. Itu teknik rumination yang Tuhan ajarkan dalam arti yang benar, bukan arti yang salah, karena kalau salah orang depresi karenanya. Yosua 1 ayat 8, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab, penerjemah di LAI itu Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, karena kalau tidak dikasih dipotong per judul, per perikop panjang sekali itu. Nah, di bagian diberi judul perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini ada visinya kan, berarti kan tujuannya. Salmon tujuannya balik ke tempat dia lahir. Tujuan semua bangsa Israel ini balik ke Kanaan, rebut itu. Tapi prosesnya itu panjang dan susah bagi jiwa. Ingat loh ya, ini bangsa ini angkatan bapak-bapak mereka itu angkatan budak. Yang bisa masuk Kanaan angkatan baru. Itu pun masih butuh didoping lagi mereka supaya punya mentalitas juara. Caranya gimana? Rumination, dikunyah terus. Apa yang dikunyah? Ini yang dikunyah. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kau enggak diulang, keliru. Bapak kan tinggal buka HP aplikasinya, dibaca lagi bisa. Zaman dulu belum ada. Dan teman-teman, kebiasaan ini salah satunya yang membidani kelahiran bahasa Ibrani modern. Saya nggak bahas di sini, itu seru sekali ceritanya. Tapi kebiasaan ribuan tahun ini loh, memperkatakan siang dan malam. Begitu sekian ribu tahun bangsa Israel terserak ke seluruh dunia, balik lagi jadi sebuah entitas bangsa. Kebiasaannya ya sudah diomongkan ribuan tahun, jadiin bahasa yang baru. Jadi zaman ini ada satu bahasa yang umurnya ribuan tahun yang lalu. Teman-teman seangkatannya sudah punah semua, bahasa Mesir, Arkadia, Persia, hilang semua. Bahasa ini masih ada sampai hari ini, betul? Dan tiap hari kita ngomong kan, shalom itu kan bahasa apa itu? Ibrani itu.
Umurnya ribuan tahun loh itu loh. Itu dari sudut bahasa. Saya tidak bahas dari situ. Saya bahas dari diomongkan siang dan malam. Tadi kita nyanyikan gak? Ku renungkan firman-Mu. Itu kan lagu klasik legendaris karya Bapak siapa? Pendeta Insinyur Niko. Saya pikir lagu ini sudah sampai ke sudut-sudut Indonesia dan berbagai bangsa. Di Papua lagu ini dinyanyikan ya Kak Sepi ya? Dinyanyikan. Sampai di desanya Kak Sepi, di pegunungan teman-teman suku Dani di sana nyanyi lagu itu. Sambil nyangkul, sambil nyari sagu dan sebagainya, nyanyi lagu itu. Memperkatakan firman siang dan malam. Itu dikunyah. Daripada mengunyah permasalahan, firman dikunyah. Dia dari hati naik ke pikiran ke jiwa. 4 segmen otak kita dipenuhi firman. Baru bertindak hati harus itu loh. Beberapa teman dari fakultas kedokteran di beberapa kampus terkemuka di Indonesia itu mereka punya teknik. Mahasiswa kedokteran itu punya kewajiban ngapalin, menurut saya mungkin ribuan bahkan mungkin belasan ribu istilah-istilah medis yang ajaib-ajaib, belum tata laksananya. Mereka bikin semacam jembatan keledai supaya gampang dihafalin. Kemudian ada orang itu sukanya kalau orang bilang dermimil itu loh, ngomong terus pelan-pelan dihafalin. Sampai akhirnya dia ngerti, dan kelak ketika jadi dokter, apalagi sudah tingkatnya spesialis dan subspesialis, saya kok jarang, pernah tapi sangat jarang ketemu dokter begitu ngeresepkan, buka buku dulu lama, terus tanya telepon temennya dan sebagainya, jarang yang kayak gitu. Meskipun case tertentu ada, karena itu special case. Tapi pada umumnya dokter-dokter itu sendiri kayak komputer betul ya, langsung bisa ngerti loh. Woi obatnya ini komputernya jalan. Sakit sekian, riwayatnya sekian, oke. Berat badan sekian, tinggi badan sekian, des keluar. Karena apa? Terbiasa dikunyah di hati dan pikirannya. Nah kalau firman yang kita kunyah tiap hari, nutriennya terserap semua masuk ke jiwa kita. Ke jiwa lah, kalau tubuh kita tuh nanti ngikutin jiwa dulu. Problem di jiwa. Nanti hidup kita akan berbeda. Di situ nanti kalau hidup berbeda, ada yang namanya bobot itu nambah. Betul? Tadi saya nanya Holiho, coba diangkat begini sebentar aja 8 kali. Masih jawab, bisa Papi walaupun agak begini. Karena kan belum terbiasa. Tapi terus saya bilang, habis 8 istirahat sebentar, minum es biar seger. Besok angkat 800 kali nonstop. Pingsan itu, tangannya besok tidak bisa digerakin. Kenapa? Yang pertama tidak terbiasa. Yang kedua, ya belum ada jaringan otot yang sanggup untuk menopang beban segitu. Nggak bisa dong. Kita ngerti prinsip itu kan. Nah sama, kalau kita berkata aku mau kemuliaan-Mu dinyatakan, lu Tuhan dengan senang hati. Oke? Tapi kan ada jenjangnya, kuat gak nerimanya? Itu seperti anak mungkin habis senang nih terima SIM ini ya. Terima SIM. Ya saya enggak usah nyebutin SIM-nya, pakai jalur cepat fast track dan jalur hitam dan sebagainya. Pokoknya terima SIM mobil gitu ya. SIM mobil itu apa ya? SIM A tuh? Mobil basic. Terus tiba-tiba maksa bapaknya, Pak aku mau kayak balap F1 jet darat, belikan aku satu yang merah-merah itu Pak, kuda cingkrak yang sekali gas langsung 300 km per jam dalam akselerasi 1 detik. Ya karena bapaknya nih sayang, dikasih. Dengan kematangan emosional yang masih sangat rawan kayak gitu, diinjak di tengah-tengah. Yang Semarang paling ramai jalan apa ya? Ya Telogosari ya konande. Zet, nabrak semua, hancur kabeh. Berkat jadi apa? Kutuk. Kemuliaan tiba-tiba bobotnya itu ya. Itu kok dipaksain orang Israel kena mati semua. Selevel Musa Tuhan harus bikin tak tudungi dona. Tudungi, kau lihat belakangku. Itu pun nanti wajahnya Musa jadi apa? Glowing loh. Kena kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hidup kita mau glowing yang dari dalam ini, ya berbicaralah dengan Tuhan secara intens lewat perjumpaan dengan firman ini loh. Diperkatakan siang dan malam. Itu real loh teman-teman. Dulu ketika belum ada HP, saya cetak selembar. Jadi memang kayak orang aneh gitu, kemana-mana gitu. Kalau pas ada kerjaan, saya nunggu pergantian jam kuliah gitu, saya baca, saya perkatakan.
Bahkan ketika agak grogi, tahun 2004 saya mewawancarai Pak Gubernur Jawa Tengah waktu itu. 2 orang teman saya yang bantu nge-shoot, saya mewawancarai. Yang grogi teman saya tidak, karena saya anggap sama-sama ketemu manusia. Beliau adalah orang yang diberi mandat oleh Tuhan untuk memimpin sebuah provinsi. Saya akan siapkan sebaik mungkin. Sembari nunggu saya perkatakan itu, akhirnya jadi sebuah lifestyle ya, masuk setiap sel hidup kita. Sehingga kita ngadepin apapun juga ketika deg-degan, yang keluar 1 Petrus 5 ayat 7, lemparkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Wah, kan kayak gitu-gitu semua. Tapi kalau tidak pernah ada isinya, tiba-tiba yang keluar yaitu bulet yang di sini. 4 bagian otak itu ruminens tadi loh, muter, akhirnya yang muncul masalah demi masalah. Dan itu menentukan bobot kita di hadapan Tuhan. Kita semua di sini manusia, amin. Betul ya, tidak ada tanaman ya, tidak ada yang di sini termasuk hewan, kan tidak ada. Sama-sama manusia, tapi bobotnya bisa berbeda, betul? Sama-sama sekolah aja, satu kelas saja, bobotnya bisa berbeda enggak? Beda. Ya saya enggak bahas banyak hal, tapi biasanya orang-orang tertentu yang meraih prestasi demi prestasi, orang yang sama adalah orang yang bayar harganya paling banyak. Betul gak sih? Belajar paling banyak. Ya ada kasus khusus tidak belajar langsung pintar, ada memang. Tapi biasanya mencapai di puncak-puncak pencapaian itu mereka yang kita enggak tahu, kayak bebek loh itu. Tahu bebek enggak? Bebek itu kalau di atasnya kelihatan tenang ya kan, kakinya ngayuh terus loh itu. Orang-orang yang mencapai poin-poin tinggi di hidup ini mereka yang berjuang terus. Tidak ada yang namanya tanpa perjuangan. Betul nggak teman-teman? Aku pengennya santai dan sukses, ya boleh sih, ngimpi tapi kayak gitu ya. Yang namanya kita mau meraih ya berjuang di situ. Sebelum kita selesai, perhatikan kata renungkanlah. Renungkanlah ini teman-teman, bahasa Inggrisnya meditate. Kalau diterjemahkan langsung literal tuh meditasi. Nah ini hati-hati. Ini beda dengan meditasi yang diajarkan oleh kepercayaan timur. Meditasi di timur tuh ngajarkan mengosongkan apa? Pikiran. Lah kosong masuk siapa nanti itu ya? Masuk yang punya tanduk itu ya kan. Di dalam Tuhan yang disebut meditasi itu dari bahasa Ibrani hagah. Hagah itu yang mengulang-ulang terus. Apa yang diulang? Ya firman itu tadi. Makanya lagu tadi itu bagus sekali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, itu diulang. Itu meditasi itu seperti itu. Merenungkan kebaikan Tuhan. Makanya Alkitab berkata jangan lupakan segala kebaikannya. Dan itu penting loh teman-teman. Pas kita dikepung masalah. Saya bilang hidup tanpa masalah itu bukan hidup ya kan. Orang sudah dikubur aja bisa kena masalah, digusur kuburannya loh kayak gitu loh. Justru kalau kita punya masalah itu tandanya kita hidup. Tapi pas di tengah itu direnungkan firman, ngalami Tuhan yang disitu beda sekali. Amin. Ini yang tadi, sekarang kita tutup dengan kita buka 2 Korintus 3 ayat 18. Di perjanjian lama, para pelayan Tuhan ngalami kemuliaan Tuhan tidak tahan mereka. Pelayan perjanjian baru, Tuhan berikan sesuatu yang baru. 2 Korintus 3 ayat 18 diberi judul perikopnya, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, amin, dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pakai kata transform bahasa Inggrisnya itu. Artinya apa? Jadi di zaman perjanjian baru nih, kemuliaan Tuhan itu dilimpahkan pada setiap kita loh, yang memang mau loh ya. Jadi glowing yang saya bilang tadi itu dimulai dari yang di dalam. Saya ulangi sejak zaman dulu tuh puluhan tahun yang lalu, istilah inner beauty atau kecantikan yang di dalam itu kan sering didengungkan orang ya kan. Sehingga orang mikir, oh kalau dia senyum terus, maaf kata wajahnya walaupun pas-pasan, ditawar aja masih ngepas terus ya, itu tetap mengeluarkan sesuatu loh. Orang mau cantik pualam kulitnya ya, kalau cemberut gitu, repot juga loh. Saya kalau lihat meme, tahu meme ya, meme itu loh. Cara untuk glowing kan lucu-lucu ya, kasih kunir itu mukanya itu. Kemudian pakai tahu apa itu balon yang
ditiup itu. Orang Jawa bilang pelendungan itu, tahu dah. Akhirnya tempelnya biar glowing, mengkilap semua. Itu ada yang kayak gitu, aneh-aneh. Tapi kita lupa bahwa sesuatu yang glowing dimulai dari dalam. Ketemu bicara dengan Tuhan itu bersinar. Ya skincare itu penting itu untuk sebagai penunjang. Karena kalau fisik oke, ini bait Allah perlu dirawat. Tapi yang di dalam. Dan Alkitab berkata kemuliaan Tuhan itu bergerak. Makin hari makin besar. Kalau makin besar wadahnya juga harus makin besar. Berarti kan kemuliaan itu bobot. Tanggung jawabnya makin besar. Jadi kalau hari ini kita berkata, Pak, kok rasanya hidupku makin lama makin sulit ya Pak ya. Kita lihat dulu, sulit itu karena apa? Kalau karena kesalahan yang kita buat ya bertobat. Tapi kita usah cek hati Pak, ini beres semua loh Pak. Kok seakan-akan aku mengalami ujian yang gak ada alasannya ini. Bukankah Ayub mengalami ujian yang tidak ada alasannya, betul? Salah apa Ayub? Gak ada ya kan? Tiba-tiba dia terima kemuliaan. Nah, kemuliaan itu dibaca berkat, enggak loh. Ujian yang gede sekali. Begitu lulus semuanya, blessing itu ngikutin. Saya tutup dengan Yusuf nunggu berapa tahun. Sejak si pejabatnya Fir'aun, nanti ya kalau aku ketemu tak ceritain. Lupa lu, Alkitab berkata 2 tahun sesudah itu. Versi TLV mengatakan in full 2 years. 2 tahun penuh, 365 hari kali 2. Sekian ratus hari dia nunggu. Dia mau nyogok-nyogok sipir tidak bisa. Kalau belum waktunya. Begitu waktunya des. Alkitab minjem pakai kata bahasa Jawa. Yusuf jadi mangku bumi. Tahu mangku bumi? Mangku itu memangku. Buminya dipangku, lututnya sekuat opo itu ya. Berarti dia punya kapasitas untuk mimpin negara itu. Teman-teman, kalau sudah waktunya, jadi pasti. Bobot hidup kita mesti ditambahin. Adlirut saya lihat tiap hari sekolah, nanti dia ngambil alat-alat macam-macam, dia lagi belajar bentuk selapis demi selapis ototnya. Ya, dia atur supaya tambah bobot-bobotnya supaya dia kuat ngangkut ini. Ponakan saya di ibu kota nunjukin, Om, lihat aku kuat ngangkat ini. Weh, keren sekali. Saya hargai proses yang dia jalani. Karena saya ngerti itu ngangkut sebuah beban gede, itu tidak dicapai tak sekejap mata. Butuh latihan yang disiplin tinggi. Butuh kedisiplinan yang tidak boleh putus. Hari ini kita minta apa sama Tuhan? Pak, minta berkat A, B, C, D ini. Oke, siapkan bobotmu. Kemuliaan itu turun, semuanya jadi dalam anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa, tutup Alkitab. Yang kami minta Tuhan, biar hati kami ini terus selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami merenungkan siang dan malam atas firman-Mu itu, yang kami rindukan bukan keinginan kami sendiri, tapi kehendak Tuhan, perkenan Tuhan. Biar firman-Mu tidak pernah jauh dalam hidup kami, tapi di dalam hati kami ini terus mengawal kami sampai selesai semuanya. Dan Tuhan berkata, well done, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, biar benih ini tertanam kuat di tanah hati kami. Benih ini pecah, tumbuh jadi tanaman ilahi yang ajaib sekali. Dimeteraikan firman Tuhan, hidup kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan Amin. 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 Firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua ya. Amin. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton ibadah ini lewat YouTube. Terima kasih sudah like, subscribe, dan komen. Semoga tetap jadi berkat buat kita semua. Oke, kita akan selesai ibadah hari ini. Mari bangkit kita semua ya. Yang telah ditebus oleh darah
penuh rindu bagimu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur kuasa kejayaan bagi namamu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megahmu dahsyat masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaanmu berdaulat, kekal dan berkuasa. Bagimu segala kemuliaan sembah pujian syukur kuasa kejayaan bagi namamu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megahmu dahsyat masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Mari kita kedangkan tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau dengan ajaib. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kasih karunia, memberikan kita damai sejahtera dan kemuliaan yang luar biasa dicurahkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sepanjang pekan ke depan kami hadapkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang berdaulat. Setiap langkah kami tidak lepas dari kasih karunia-Mu. Tangan-Mu menyertai. Semua yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, selesai ibadah kami di hari ini. Ibadah yang terus-menerus naik mengepul di hadapan Tuhan, tidak pernah usai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan kejayaan bagi-Mu ya Tuhan. Kami terima berkat terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselam